Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya akan melanjutkan materi kuliah L-Maktel untuk minggu ini. Saya akan share filenya terlebih dahulu. Ya, saya kira filenya sudah terlihat ya. Nah, ini tentang gelombang elektromagnetik yang jatuh pada bidang batas ya, atau menembus bidang batas dari satu media tertentu ke media yang lain. Oke, saya mulai ya. Jadi ini materinya saya ambil dari buku Electromagnetics, tulisannya Scammard dan Series yang sudah saya share di sharing yang sebelumnya. Ini chapter 14.8. Nah, ini saya ambil ini sesuai dengan yang arahan dari koordinator materi kuliah L-Maktel ya. Saya mulai. Interface condition at normal incidence. Di kondisi batas ya, pada gelombang datang yang normal. Nah, gelombang datang yang normal itu artinya dia tegak lurus dengan bidang perbatasan antara dua media. When a traveling wave reaches an interface between two different regions, it is partly reflected and partly transmitted with the magnitudes of the two parts determined by the constants of the two regions. Nah, jadi ketika gelombang elektromagnetik itu mencapai perbatasan ya, di antara dua daerah yang berbeda, dua media yang berbeda, itu sebagian itu akan dipantulkan dan sebagian akan diteruskan ke bidang yang berikut, ke media yang berikutnya dengan besaran dari dua bagian itu, artinya yang dipantulkan dan yang diteruskan itu ditentukan oleh konstanta-konstanta yang menjadi karakteristik dari kedua daerah itu. Nah, ini in figure 14.4, a traveling ini medan listrik vektor ya. E wave approaches the interface C equal to 0 from region 1, C less than 0. Nah, jadi dari gambar 14.4 ini kita lihat gambar 14.4 ya. Gambar 14.4 ini ada gelombang datang. Gelombang datang ini EI, E incident. Ini gelombang datang. Ini dikatakan tadi dia mendekati interface C sama dengan 0. Nah, jadi dia datang dari arah kiri. Ini Z sama dengan 0 di sini. Jadi dia mendekati Z sama dengan 0. Jadi dia sekarang ada di daerah minus Z. Z minus, Z lebih kecil dari 0, dia mendekati ke arah Z sama dengan 0. Nah, ini ada EI adalah medan yang datang. Kemudian ada ET, ini transmitted adalah medan yang dilanjutkan ke. Jadi ini ada media satu ya. Ini media satu, ini media dua. Nah, ini gelombang datang dari media satu kena di tegak lurus dengan daerah batas, kemudian sebagian dilanjutkan sebagai ET, ya, ET ini, dan sebagian dipantulkan menjadi ER. ER ini reflected, ya, jadi ini sebagai dipantulkan ya. Jadi gambarannya seperti ini. Ini sudah. Nah, EI and ER are at C equals to minus 0, while ET is at C equals to plus 0. Nah, jadi EI dan ER, EI ini adalah gelombang datang dan gelombang yang dipantulkan, itu ada pada titik Z sama dengan min 0. Nah, jadi E ini gelombang datang, EI dan ER ini ada pada titik Z sama dengan min 0. Maksudnya dia ada di daerah 1.
Nah, sementara ET itu ada di daerah Z plus 0, di daerah 2. ET adalah E yang ditransmitkan, yang dilanjutkan, disalurkan ke daerah 2. Ini ada pada Z sama dengan plus 0. EI dan ER ada pada titik Z sama dengan minus 0. Nah, ini ET ini ada pada titik Z sama dengan plus 0. Artinya di daerah 2. Here I signifies incident are reflected and transmitted. Jadi E itu incident, gelombang datang, R itu reflected, gelombang yang dipantulkan, dan T itu transmitted, gelombang yang ditransmisikan atau disalurkan ke daerah yang kedua. Normal incidence assumed. Nah, ini diasumsikan bahwa gelombang datangnya itu normal. Normal artinya tegak lurus dengan bidang batas. Ya. Nah, kemudian the equations for E and H can be written as. Nah, jadi persamaannya untuk gelombang elektromagnetik dan gelombang listrik, medan listrik dan medan magnet itu ada E dan H. Jadi E kita lihatnya ada EI, ya, ZT artinya gelombang medan magnet datang pada posisi Z dan T, dan ER-nya adalah gelombang medan magnet yang dipantulkan pada posisi Z dan T, dan EI ini adalah sorry, ini kayaknya, nah ini ada salah ketik ya, ada tipe, perhatikan hati-hati ya, ini bukan EI di sini, ini mesti karena EI sudah di atas nih, ini mestinya ET, IT ya, ET, T transmitted, posisi Z dan T, kemudian ada HI, medan magnet datang, Z dan T, ada HF, medan magnet pantul, posisi Z dan T, nah ini kan ada HT ya, H transmitted, posisi Z dan T, nah masing-masing EI-nya itu, ini sudah kita lihat di kuliah yang lalu, ada amplitudo EI pada titik 0. Nah, ini adalah peredamannya, ya, E pangkat minus gamma 1 Z. Mengapa gamma 1? Nah, karena ada di daerah 1. Ya. Dan E J omega, nah ini juga salah nih. Ini bukan J omega R, ini mestinya J omega T. Waktu ya, waktu kan T ya. E pangkat J omega R, vektor satunya AX. Jadi hati-hati harus ada beberapa salah ketik ya. Dan ERZD sama dengan ER pada titik 0, E0, Z0. E ini adalah redamannya minus gamma 1Z. Yang satu ini artinya dia ada di region 1 ya. Kemudian E, J, juga T, AX. Nah, kemudian, nah ini maksudnya ET nih, E transmitted ya. E transmitted adalah ET sama dengan 0 ini, T transmitted dengan E minus gamma 2Z. Nah, ini mengapa gamma 2? Ini gamma 1, ini gamma 2. Karena dia ada di daerah 2. Maka di sini menjadi gamma 2Z ya. Dan, oh ya, tadi ada salah. Oke, nanti kita lihat ya. Ada salah juga nanti saya perhatikan. Nah, ini Z pada minus gamma 2Z, ini EC omega T AX. Oke. Kemudian ini gelombang datang. Ini ada HI0 E minus gamma 1Z. Ini karena masih di region 1, E J omega T AY. Dan ini ada HR. Nah, ini HR benar HRZT, HRZ0, E gamma 1 ZE J omega T. Nah, ini oke, saya lanjut dulu, nanti saya lihat, perlihatkan ada beberapa kesalahannya. Dan ini HT, HZT, H, kemudian HT0, E min gamma 2, Z, E, J omega T. Nah, ini bukan tau ya, ini bukan tau tapi T, J omega T. Ya. Oke, sekarang kita perhatikannya. Ini ya, ini kan gelombang datang. Gelombang datang arahnya ke kanan ya. Arahnya ke kanan, dia bergerak ke kanan. Jadi ini minus gamma 1 Z. Ya. Kemudian di kuliah yang lalu, ini R ini reflected ya.
reflected itu bergerak ke arah kiri. Kalau gelombang bergerak ke arah kiri, maka ini mestinya tandanya adalah plus ya, karena bergerak ke arah sumbu Z negatif. Jadi ini saya E pangkat plus gamma 1 Z. Nah, ini benar E pangkat minus karena bergerak ke kanan. Yang reflected ini bergerak ke kiri, jadi ini seharusnya plus gamma 1 Z. Oke. Kemudian ini transmitted bergerak ke arah kanan, jadi dia benar E pangkat minus gamma 2 T. Gamma 2 Z ya. Oke. Kemudian yang medan magnet ini ya insiden dia bergerak ke arah kanan, jadi benar minus gamma 1 Z di omega T. Kemudian yang reflected ini bergerak ke arah kiri ya. Karena dipantulkan dia bergerak ke arah kiri, maka ini benar di sini. Nah, ini gamma 1 Z ini kan plus ya. Jadi yang dipantulkan ini plus, ini juga yang dipantulkan seharusnya plus karena dia bergerak ke kiri dipantulkan. Itu omega T AY. Nah, ini reflected. Kemudian yang ditransmisikan dia bergerak ke arah kanan. Jadi benar minus gamma 2 Z. Nah, ini juga berarti kan ini yang insiden ada di daerah 1, makanya gamma 1. Ini reflected ada di daerah 1, maka gamma 1. Ini ditransmisikan ada di daerah 2, maka ini gamma 2. Ini kan juga ini gamma 2 karena ada di daerah 2 yang dilanjutkan. Yang gelombang datang ada di daerah 1, maka ini gamma 1. Nah, satuannya hanya adalah AY, AY, AY. Nah, itu ya, itu persamaan-persamaan untuk E dan H, terus seperti itu. One of the six constants, it is almost always E in I may be taken as real. Jadi, itu bisa hampir dipastikan bahwa amplitudenya dari konstantanya, ini ada konstantanya ya, ada E, ada gamma, ada omega R ya, itu I0 itu real, bilangan nyata, real. Under the interface conditions about to be derived, one or more the remaining 5 may turn out to be complex. Nah, kemudian dari yang lain, jadi ada gamma, ada T, ya, ada Z, gitu ya, itu ada kemungkinan adalah bilangan kompleks. Gitu ya. Jadi kalau yang E-nya ini, E dan H ini adalah bilangan nyata ya, kemudian yang lainnya ada kemungkinan bilangan kompleks. Ya, misalnya gamma itu kan alfa plus J beta ya. Jadi J-nya itu kan kompleks. Nah, itu muncul bilangan kompleks. Jadi yang lainnya ini ada kemungkinan bilangan kompleks. Oke, lanjut. Ini tadi sudah. Nah, ini kita perhatikan di sini. Jadi di daerah 1 itu ada karakteristik medium 1, yaitu sigma 1. Sigma ini konduktivitasnya daerah 1. Kemudian mu permeabilitas daerah 1. Epsilon permitivitas daerah 1. Nah, dan di daerah 2 ini ada juga karakteristik sigma ini konduktivitas daerah 2, mu permeabilitas daerah 2, E epsilon permitivitas daerah 2. Jadi ini daerah 1 dan daerah 2 masing-masing mempunyai karakteristik medianya yang berbeda-beda ya. Ada gamma 1, gamma 2. Makanya tadi ada gamma 1 karena di daerah 1, gamma 1 nanti kan kaitannya dengan mu dan epsilon dan konduktivitas ya, dan sigma. Nah, ini gamma 1, ini gamma 2. Oke. Ya. Kemudian with nominal. Nah, ini bukan nominal, maksudnya normal ya. With normal incidence, jadi normal artinya tegak lurus. A and H are entirely tangential to the interface and thus are continuous across it. Nah, jadi pada jatuh normal itu E dan H itu saling tegak lurus. Nah, kemudian juga dia tegak lurus ke arah, dia tegak lurus terhadap bidang tangensial, bidang perbatasan ya. Dia jatuhnya tegak lurus. Nah, kemudian pada Z sama dengan 0 itu bisa tersirat di situ ya, pada titik Z sama dengan 0 bahwa EI0 ditambah ER0 sama dengan ET. Jadi gelombang datang ditambah gelombang pantul itu sama dengan gelombang yang dilanjutkan. Jadi tapi ini udah medan ya. Medan listrik datang ditambah medan listrik pantul sama dengan medan listrik yang dilanjutkan. Dan juga medan magnet. Medan magnet datang H0I ditambah medan magnet pantul H0R itu sama dengan medan magnet yang ditransmisikan H0T. Nah,
di intrinsic impedance ini ada impedance intrinsik ya, in either region is equal to plus minus EX per HX. Nah, ini rumus dari impedance intrinsik itu kan EX per HY ya. Ini sudah kita lihat juga di kuliah yang lalu. Nah, jadi ini di daerah 1 ya, EI0 per HI0 itu sama dengan eta 1, impedansi intrinsik daerah 1. Kemudian E0 ini adalah gelombang datang. Ini gelombang yang dipantulkan. Ini kan E-nya ini vektor ya, H-nya skalar. Jadi gelombang yang dipantulkan vektor dibagi dengan H yang dipantulkan. Ini sekarang sama dengan minus eta. Mengapa minus? Minus karena ER ini arahnya berlawanan dengan EI. Jadi yang dipantulkan berlawanan arah dengan yang datang. Karena ini adalah satuan vektor. Jadi minus ini dari satuan vektor menunjukkan arah yang berlawanan dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian yang ditransmisikan ini plus karena dia pada arah yang sama dengan arah EI. Ini ya. Jadi plus eta 2. Nah, ini impedance intrinsik. Nah, kemudian the five equations above can be combined to produce the following ratios in terms of the intrinsic impedances. Nah, jadi dari persamaan-persamaan ini ya, ini kan ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu gabung bisa menjadi diperoleh persamaan ini, yaitu ER0, E0R dibagi E0I sama dengan eta 2 min eta 1 per eta 1 plus eta 2. Ini juga E0T dibagi dengan E0I sama dengan 2 eta 2 per N eta 1 plus eta 2. Dan H0R dibagi H0I sama dengan eta 1 min eta 2 dibagi eta 1 plus eta 2. H0T dibagi H0I sama dengan 2 eta 1 per eta 1 plus eta 2. Jadi kita perhatikan yang angka 21 ini, 2 dan 1. Ini artinya adalah daerah 2, 1, daerah 1. Ya. Ini daerah 1, daerah 2. Ya, gitu ya. Jadi 1, 2 itu artinya daerah 1, impedansi intrinsik di daerah 1 dan daerah 2. Nah, impedansi intrinsik di daerah 1 dan daerah 2 itu berbeda karena karakteristik ininya tadi berbeda. Karakteristik medianya. Jadi sigma, mu, dan epsilon ini berbeda antara daerah 1 dan daerah 2 sehingga impedansi intrinsik di daerah 1 dan daerah 2 ini berbeda. Ya. Oke. Dan ini the intrinsic impedances for various materials were examined earlier. They are repeated here for reference. Jadi impedansi intrinsik itu rumusnya ini. Nah, ini kan kita lihat bahwa untuk media yang yang setengah konduksi ya, jadi bukan konduksi yang bagus ya, setengah konduksi berlaku rumus ini. Nah, ini kita lihat bahwa eta ini tergantung pada mu, sigma, dan epsilon. Juga frekuensi omega. Kemudian pada medium ya, konduktor ini berlaku rumus seperti ini, rumus seperti ini. Kemudian dielektrik sempurna itu berlaku rumus seperti ini. Kemudian untuk daerah hampa udara, vakum, free space berlaku ini. Ini sama dengan 120 pi ohm. Ya. Jadi ini impedansi intrinsik. Nah, kita lihat sekarang contoh soal. Contoh soal, traveling E and H waves in free space region 1 are normally incident on the interface with a perfect dielectric region 2 for which epsilon R equal to 3. Jadi ini ada epsilon R ya. Jadi permitivitas dari suatu medium itu adalah permitivitas relatif ER-nya dibagi dengan permitivitas di free space E0. Jadi epsilon R dikalikan epsilon R, epsilon 0 sama dengan epsilon di daerah situ. Ya, jadi ini diketahui epsilon R-nya 3. Daerah 2. Nah, ini adalah soalnya seperti ini. Kemudian diminta untuk membandingkan besaran-besaran dari yang datang dipantulkan dan ditransmisikan ya, dari E dan H yang datang dipantulkan dan ditransmisikan pada interface itu, pada titik 0 itu. Nah, ini kan eta 1 itu adalah di region 1. Itu free space. Nah, karena free space maka dia etanya sama dengan eta 0. Nah, eta 0 ini sudah dikalkulasi di sini sama dengan 120 pi ohm ya. Kemudian eta 2 daerah 2 itu rumusnya, dan perfect dielectric ya, perfect dielectric rumusnya
eta itu sama dengan akar mu per epsilon. Ya. Nah, mu ini sama dengan mu R kali mu 0. Epsilon sama dengan epsilon R kali epsilon 0. Ya. Nah, kemudian untuk ini eta 2 perfect dielektrik ya. Perfect dielektrik ini epsilonnya diketahui sama dengan 3. Epsilon R. Nah, mu R-nya ini ini mu ini kan sama dengan mu R kali mu 0, ini epsilon sama dengan epsilon R kali epsilon 0, maka sini bisa kita mu 0 per epsilon 0-nya kita keluarkan. Jadi akar mu 0 per epsilon 0 sama dengan 120 pi. Nah, ini 120 pi muncul di sini, sedangkan epsilon R-nya muncul di sini. Oke. Nah, ini mu R-nya berapa? Ini mu R-nya sama dengan 1, sehingga mu R kali mu 0 sama dengan mu 0, jadi seperti ini. Jadi dihitung ketemu sekian. Nah, kemudian ini perbandingan antara medan listrik datang dan medan listrik yang pantulan dan yang datang ya. E0R dibandingkan dengan E0I, jadi ini yang pantul dibanding datang. Ini tadi ada rumusnya, yang pantul dibagi datang itu sama dengan eta 2 min eta 1 per eta 1 plus eta 2. Nah, ini tinggal masuk-masukkan. Eta 2, eta 1-nya sudah dihitung, di sini tinggal masukkan ketemu sekian. Kemudian juga yang ditransmisikan dibagi dengan yang datang, datang. Ini ada rumusnya, yang ditransmisikan dengan yang datang, ada rumusnya ini. Kita masukkan di sini, kita hitung ketemu sekian. Kemudian medan magnet yang dipantulkan dibandingkan dengan yang datang, itu rumusnya adalah seperti ini ya. Ini adalah dari sini yang dipantulkan yang datang rumusnya seperti ini. Kita masukkan angka-angkanya ketemu sekian. Kemudian medan magnet yang ditransmisikan dibagi dengan medan magnet datang, ada rumusnya sekian, kita masukkan ini. Ya, jadi itu contoh soalnya. Saya kira kali ini cukup sekian dulu. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya stop share dulu. Ya, saya kira cukup sekian dulu. Kita lanjutkan di materi yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.